jelas semua. Jadi kasih jadi PPTK, staf bisa jadi PPTK. Sekarang kita beralih kepada institusi Bapak Ibu ya, ke puskesmas. Nah, di dinas ya dari PPK dia harus memegang ini karena untuk perjalanan transaksi ya, perjalanan pertanggungjawaban dari dana kapitasi ini harus diarsipkan di PPK Dinas Kesehatan ya. Tadi kita sudah dengan mekanisme APBD, dana kapitasi. Sekarang yang mekanisme penata usahaan dana BOK atau DAK ya, DAK non fisik atau DAK fisik sama sebenarnya, sumbernya kan dari pusat ya. Nah sekarang dana yang bersumber dari DAK itu ketika masuk di daerah itu sudah mengikuti mekanisme APBD ya, dia kan harus masuk di DPA, semua DAK itu harus masuk di DPA. Jadi mekanisme penata usahanya seperti tadi ya, seperti ini, seperti yang APBD ini. Dia harus melewati FKA, dia harus dibedakan jadi DPA dan mengikuti mekanisme SPM ya, TU, JU, LS ya sama. Untuk dana RPK bulanan ya kan, untuk kita memantau apa yang kita rencanakan apakah itu terlaksana ya. Jadi sekali lagi penyelenggaraan kita sistem kesehatan itu mengatur siklusnya dimulai dari perencanaan. Apa yang direncanakan itu yang harus dilaksanakan. Makanya penting sekali dilakukan pengawasan. Jika tidak sesuai, perencanaan tidak berjalan sesuai dengan pelaksanaan tidak sesuai, maka kita lakukan pengendalian ya. Pengendalian artinya bahwa kita tarik dilakukan sesuai dengan perencanaan dan ada pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan. Kalau kita mungkin juga ya di Kabupaten Pulau Mongondo Timur, mudah-mudahan tidak, tetapi di beberapa tempat ketika melakukan perencanaan dan tidak sesuai dengan regulasi, maka yang direncanakan itu akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Jadi pelaksanaan, tetapi nanti Bapak Ibu pada saat atau di saat tidak ada kondisi yang urgent, insidental, maka apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan. Kemudian pengawasan, apa yang perlu kita awasi? Apa yang perlu diawasi? Ini perencanaan dan pelaksanaan. Apakah ada kesesuaian antara yang direncanakan dan dilaksanakan? Kalau tidak, berarti harus dilakukan pengendalian, kembalikan kepada yang sesungguhnya. Ya, boleh? Kemudian lagi yang lain tadi. Gemilang apa tuh? Berkilau. Oh luar biasa. Oke, ya baik. Jadi dalam untuk siklus perencanaan yang lebih dulu kita siapkan seperti tadi kata Dr. Phil. Jadi harus punya data, identifikasi, analisa data, perumusan masalah, penetapan masalah. Kita ambil prioritas masalah. Itu selalu dilakukan dengan memperhatikan 3 hal. Waktu, tenaga, dan dana. Kita tidak akan mungkin membuat perencanaan muluk-muluk jika misalnya dana tidak ada. Atau 1 bulan kita cuma 30 hari, tenaga kita